Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di konten kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih cara untuk membersihkan bagian-bagian luar laptop sehingga terhindar dari yang namanya debu, terhindar dari yang namanya kotor, dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan secara rutin ya teman-teman. Dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana. Pengen tahu caranya? Ikuti terus ya. Nah, untuk alat yang pertama adalah kita menggunakan handuk atau kain atau bisa juga kanebo yang sekiranya aman untuk digunakan membersihkan pada bagian laptop. Nah, teman-teman bisa nyari yang lain ya. Yang kedua adalah kita menggunakan cairan alkohol. Nah, alkohol 70% ini digunakan untuk membersihkan dan mempermudah kita untuk merawat pada laptop dengan cara mengoleskannya. Lalu yang ketiga, tentunya kita punya tisu. Tisu ini digunakan untuk diletakkan cairan alkohol tersebut sehingga nanti kita membersihkan dan mengusapnya menggunakan tisu ini. Nah, yang terakhir adalah yang terpenting, yaitu alat untuk menyedot pada debu yang ada di sekitar keyboardnya. Nah, rata-rata debu itu gampang masuk ke keyboard teman-teman, yang dapat membuat keyboard kita macet pada saat menggunakan laptop. Nah, ini harganya murah banget teman-teman ya. Untuk harga aslinya 25.000 ya. Ongkosnya hanya 10.000. Nah, ini untuk menyedot debu-debu yang terselip di sela-sela tombol laptop nih. Nah, bisa menggunakan listrik atau power bank. Baik, setelah ini kita akan langsung untuk tata cara membersihkannya ya. Ini punya dua ujung nih alat ini, yaitu satunya membersihkan dan satunya untuk menyedot. Ya, yang ini untuk menyedotnya ya. Nah, ketika dinyalakan seperti ini, akan muncul cahaya di bawah sini sehingga untuk mempermudah kita melihat dan menerangi pada debu-debu yang menempel di situ. Tuh lihat banyak banget debunya ya. Nanti kita akan bersihkan satu persatu di sini. Nah, caranya adalah diambil ujung yang satunya digunakan untuk mengambil debu-debu yang ada di dalam laptop tersebut, di dalam keyboardnya itu. Kemudian setelah dia sudah dibersihkan menggunakan sapu kecil itu tadi atau sikat kecil, barulah kita sedot. Nah, di saat debunya terangkat lantaran terkena pada sikat itu, langsung deh masuk ke dalam penyedot debunya itu. Nah, kita ratakan seperti ini satu persatu dengan sabar ya, karena memang laptop itu butuh perawatan yang ekstra, sehingga untuk memperpanjang usia laptop kita juga harus rutin dalam membersihkannya, terutama pada bagian keyboardnya itu, karena memang celahnya sangat besar untuk tempat masuknya debu. Nah, kita lakukan seperti ini baris-baris ya. Nah, kalau sudah kita bersihkan bagian ini nih. Nah, itu dia, banyak banget ya debunya ya. Kita bersihkan karena memang kemungkinan debu itu juga dapat masuk ke area ini. Jadi kita juga harus bersihkan ya dengan teliti ya. Nah, kita bersihkan seperti ini persis pada saat kita membersihkan di tempat keyboardnya itu tadi. Kita lakukan dengan merata. Agak ditekan ya, kalau memang di situ bisa ditekan ya, ditekan kemudian baru sikatnya dimasukkan ke dalam celahnya sampai debu itu terangkat, akhirnya masuk ke dalam penyedot debunya. Nah, jika sudah, biasanya tuh ya, laptop kan ada celah-celah seperti ini nih. Nah, itu atau bagian speakernya atau apalah ya. Nah, di situ kita juga bersihkan nih, seperti ini. Yang kita angkat ya, kita pancing dulu debunya untuk terangkat sehingga nanti nyedotnya juga gampang. Kalau ada lampu tambahan silakan pakai lampu tambahan. Nah, kita selah-selahkan seperti ini, kita sikat-sikat sampai debunya di situ terangkat. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai laptop jenis gaming atau sejenisnya, biasanya tuh ada fan-nya seperti ini, fan boosternya atau coolernya. Jadi ini juga perlu dibersihkan loh ya, untuk meminimalisir adanya debu yang masih menempel, sehingga terlihat bersih. Nah, seperti ini.
Nah, setelah debunya kita sedot, sekarang kita akan memulai untuk membersihkan dengan lap ya, atau handuk, atau kanebo, dan kain-kain yang dapat membersihkan. Kita gosok bagian sininya, sisa-sisanya, kemudian layarnya juga ya. Jadi diusap secara merata sebelum kita gosok menggunakan tisu dan alkohol ya. Sekiranya udah selesai, langsung kita ambil selembar tisu, kemudian kita kasih alkohol seperti ini ya. Ya ini dia. Nah, alkohol 70% ya. Nah, ini untuk mengangkat sisa-sisa debu atau kotoran yang masih menempel. Kita tuangkan ke atas tisu tersebut. Nah, setelah secukupnya kita langsung ratakan ya di bagian permukaan laptopnya, keyboardnya, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya juga sama, kita lap seperti ini juga. Dan yang terpenting untuk penampilan, kita juga mengelap pada bagian atasnya atau covernya nih. Nah, seperti ini. Jadi diratakan ya, sekiranya bersih dan hilang dari noda-noda yang lain, seperti bekas dari tangan kita atau mungkin kotoran-kotoran yang masih menempel. Nah, jika semuanya telah dilakukan, maka teman-teman juga harus punya baju laptop. Wah, ya mungkin semacam kayak pelindung laptop lah setelah dibersihkan jika tidak terpakai. Nah, seperti ini nih. Ini adalah baju laptop ya, yang saya dapatkan dari pembeliannya. Nah, jika udah selesai bersih ya, untuk melindungi bagian-bagian seperti ininya agar tidak terkena debu, kita masukkan di bagian paling dalam. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah nggak kepake, langsung kita masukkan ke dalam bajunya, sehingga debu-debu tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ada tips nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa jika kita ingin menaruh laptop, meletakkan laptop, maka hati-hati, jangan sampai laptop itu miring atau mungkin malah kebalik seperti ini. Nah, ini bahaya nih ya. Komponen di dalamnya bisa rusak. Jadi harus bisa pas ya. Kalau mestinya ditaruh di atas, ya ditaruh di atas, jangan dibalik. Nah, itu tadi teman-teman, cara bagaimana sih untuk membersihkan dan merawat secara rutin pada bagian-bagian luar laptop kita, sehingga laptop kita akan terjaga dari yang namanya debu. Karena debu itu sangat mudah sekali masuk ke dalam bagian laptop, terutama di bagian speakernya atau keyboardnya. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa saya berikan tentang informasi ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian dalam cara merawat laptop. Dan nantikan terus untuk video-video berikutnya. Oke? Sampai jumpa lagi.